Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Setelah kita dengar tadi Rocky Gerung yang mengagetkan saya, sekarang saya cari yang lembut, Ratih Ibrahim. Kenapa, Mas? Akhirnya ditanya juga. Apa tanggapannya terhadap yang Rocky Gerung tadi lah? Saya nggak mau nanggepin beliau, Mas. Atau semua? Saya nggak mau menanggapi. Saya ada di sini sebagai duta anti hoax. Saya adalah ibu-ibu karena penipuan, pemelintiran berita, kemudian memutarbalikkan realita dengan berita-berita palsu itu dilakukan secara sengaja. Saya peduli dengan yang membaca. Mengapa? Karena begini aja, orang itu kalau dibohongin, kalau dia tahu dia dibohongin, karena mungkin dia cerdas, dia punya pengalaman, dia bisa bertanya kepada sumber yang dia bisa percaya dan sumbernya betul, maka relatif dia bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk hal-hal yang merugikan dia. Tapi kalau nggak tahu kan kasihan. Dan yang membaca hoax itu bukan cuman kita aja yang dewasa, yang intelek, yang bisa mengkritisi banyak tentang isi hoax. Yang membaca kan banyak sekali orang-orang yang nggak paham. Tadi kan teman-teman bicara tentang yang di pelosok sana, pelosok sini. Saya peduli dengan anak-anak kita, Mas, yang membaca hoax. Bayangin, ini contoh aja. Seorang pasien saya, ini pakai contoh yang paling mudah, seorang pasien saya meyakinkan saya tentang yang paling gampang ya, mandi itu nggak perlu. Karena dia baca, dari hoax yang dia baca, dengan sangat meyakinkan bahwa mandi adalah rekayasa yang dibuat oleh industri kosmetik dari Amerika. Dia kasih itu sumber-sumbernya, itu baru satu. Anak-anak muda yang bilang sama saya tentang narkoba, bahwa sebetulnya pemerintah lebay dengan melarang narkoba, dengan membuat narkoba sebagai barang ilegal. Karena dari yang dia baca, narkoba itu sebetulnya punya efek menyembuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kan kita tahu itu nggak benar. Jadi kebayangkah ketika hoax itu berkisar di banyak aspek yang kemudian yang belakangan ini meresahkan, lantaran kemudian menimbulkan banyak perpecahan. Di rumah berantem, suami istri ribut. Belum lagi yang datang stres kepada saya lantaran dia bingung mana yang realita, mana yang bohong. Buat saya ini mencemaskan. Sehingga ketika kegelisahan ini dilontarkan, kemudian bertemu, usah dibaca dulu seperti tadi katanya Mas Nukman. Hati-hati. Jadi ini adalah yang perlu saya sampaikan. Kepedulian terhadap masa depan bangsa kita. Jadi hoax itu kesimpulannya jahat, iya kan? Iya. Ya kalau gara-gara hoax juga kita ada di dunia sekarang. Kalau Nabi Adam dulu nggak kena hoax dari setan, nggak makan buah kuldi atau apel, kita masih di surga. Sekarang Alphonse, Anda. Terima kasih Bang Arni. Diskusi ini memang sebenarnya jadi perdebatan juga waktu saya masih menjadi Ketua Yayasan LBH Indonesia. Nah, pertama-tama itu kan kita harus melihat juga sebelum mendiskusikan ini, terutama tentang di dalam konstitusi kita kan sebenarnya ada dua pesan sebenarnya. Pertama itu tentang satu, memberikan social justice atau keadilan sosial, dan kemudian kedua itu adalah kebebasan sipil, gitu, atau civil liberties. Nah, untuk konteks pada saat ini memang menjadi salah satu diskusi yang panjang pada saat kita itu mendiskusikan tentang banyaknya hate speech yang menuju pada hate crime. Karena kita melihat bahwa hate speech yang menuju hate crime ini memang harus dilakukan penindakan-penindakan oleh peraturan hukum.
Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana penindakan-penindakan ini bisa dilakukan, kapan bisa dilakukan, dan bagaimana tindakan itu harus dilakukan oleh negara. Karena pada prinsipnya adalah ini kan ada wilayah kebebasan sipil yang harus dihormati. Dalam DUHAM pasal 19 itu sudah dikatakan, di situ ada opinion, di situ ada expression, di situ ada kebebasan untuk berekspresi, dan ada di situ juga media gitu kan. Itu adalah hal-hal yang diatur gitu. Dalam konteks kebebasan sipil, setiap orang berhak dong untuk memberikan opininya, untuk mengatakan apa yang dia inginkan, untuk mengatakan apa yang dia rasakan, hak dia gitu ya. Dan itu tidak bisa dibatasi. Dan memang betul ada pembatasan-pembatasan berdasarkan application of Covenant DUHAM ini sendiri. Baik itu tidak menyerang hak dan martabat, kemudian untuk melindungi nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moralitas gitu. Tetapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana masyarakat itu diberikan kebebasan untuk mengutarakan gitu. Dan kemudian ketika dia mengutarakan, jangan sampai itu dilarang dengan alasan bahwa ini sudah ada aturan-aturannya untuk dibatasi. Ini menurut saya menjadi suatu persoalan mendasar pada saat masyarakat itu ingin mengutarakan. Karena negara kita ini kan sebenarnya ingin membangun karakter terlebih dahulu, bukan ingin membangun dari secara fisik, kemudian juga yang lainnya. Karena kan yang cita-cita negara kita itu bagaimana membentuk karakter dari suatu negara bangsa pada saat ini. Nah, dengan demikian adalah masyarakat menjadi kritis, masyarakat menjadi paham bahwa ini adalah hak-hak mereka. Karena dalam perjuangan-perjuangan yang selama ini dilakukan di civil society itu adalah bagaimana memberikan awareness atau kesadaran kritis bagi masyarakat bahwa tentang suatu permasalahan, agar permasalahan tersebut bisa mereka pahami pada satu titik, dia bisa menentukan bahwa ini benar, ini salah, begitu. Nah, itu memang sangat membutuhkan sekali literasi dari masing-masing pihak. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa permasalahan pada saat ini sekian banyak pengguna internet atau media baca yang diprogram pada saat ini melalui internet itu hanya ditelan bulat-bulat. Mereka tidak mampu untuk memahami secara intelektual apakah itu berita benar atau tidak. Nah, ini menjadi suatu permasalahan sendiri gitu. Sehingga ada bentuk penindakan-penindakan yang menurut saya itu menjadi eksesif gitu, berlebihan. Contoh, kita pernah mendampingi perkara di Medan. Dia itu dia mendapat berita dari koran yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan korannya apa, itu kan secara online. Kemudian dia nge-share, gitu. Dia dikenakan pidana dan dia dipanggil oleh kepolisian. Gitu. Apakah itu menjadi salah satu bentuk penindakan-penindakan yang dilakukan oleh negara? Gitu. Ini berdasarkan Undang-Undang ITE. Kalau misalnya kita kontraskan antara Undang-Undang ITE dan hak asasi manusia, terutama tentang pasal 19 DUHAM ini sendiri gitu kan, ini sangat kontras gitu. Dalam freedom of expression, setiap orang freedom untuk mendapatkan informasi, semua orang tuh berhak kok untuk mendapatkan informasi, mengolahnya, dan kemudian seterusnya gitu. Nah, ini kan bertolak belakang dengan pasal 27, 28, 29 gitu. Ini sangat bertolak belakang gitu. Dan bertolak belakang juga sebenarnya dengan konstitusi kita yang memang memperbolehkan itu gitu. Nah, memang ini menjadi kontradiktif antara satu sisi ingin melakukan pengaturan, di satu sisi ingin melakukan kebebasan sipil kepada masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat menjadi bingung. Kok bisa ya hal-hal yang begini itu dikriminalisasi gitu. Bahkan ada juga gitu ya, sesuatu yang sebenarnya ada di wilayah privat, misalnya contohnya Facebook, Twitter, itu sangat merupakan media-media privat gitu. Itu dikriminalisasi gitu. Nah, ini menjadi suatu problem tersendiri sehingga hal-hal yang sebenarnya privat itu dipublikkan dan negara mengintervensi untuk ikut campur gitu. Nah, ini menjadi salah satu pemahaman di kita bahwa ini harus di-clearkan. Sebenarnya batasan antara hate speech, hate crime, dan kemudian juga kebebasan berekspresi seperti apa sebenarnya. Nah,
kalau misalnya di kita sebenarnya pada saat ini memang sudah masuk dalam kriteria dari hate crime, ini harus ditindak. Tapi di sini ada permasalahannya juga. Berdasarkan penelitian dari Yayasan LBH Indonesia yang terdahulu dikatakan bahwa, dan kemudian juga saya sempat ada semacam kuliah umum di Lembang ketika itu dengan anggota Sisminti, ada kegamangan tersendiri juga sebenarnya dengan aparat hukum untuk melakukan penindakan-penindakan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada upaya-upaya juga dari aparat hukum untuk permisif untuk melakukan tindakan-tindakan kalau semisalnya suatu berita, suatu informasi yang sebenarnya tidak benar. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya menurut saya harus dikuatkan dari aparat hukum agar mereka itu mampu untuk melakukan penindakan-penindakan ketika permasalahan ini terjadi. Nah, dengan demikian ini bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi kita semua, terutama kepada kepolisian, apa saja sih kriteria-kriteria permasalahan yang bisa dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian. Dan kemudian saya sebenarnya kritik kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Apakah memang tindakan-tindakan pemblokiran tersebut itu akan menyelesaikan permasalahan? Karena saya punya keyakinan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak menyelesaikan permasalahan. Karena ini akan muncul lagi sebenarnya. Terus akan muncul. Nah, harus dicarikan akar permasalahan dari adanya ini sendiri sebenarnya. Apakah itu dalam bentuk, kalau bisa menemukan orangnya itu pasti, tetapi saya melihat ada ketidakadilan informasi juga kalau misalnya menurut saya begitu. Karena dulu ketika saya masih menjalankan aktivitas pengorganisasian buruh gitu, itu media-media mainstream itu kerap memberikan pemahaman-pemahaman yang salah gitu ya. Kita itu berupaya untuk membuat informasi alternatif, baik itu dengan radio komunitas atau juga adanya leaflet-leaflet yang sebenarnya memberikan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya terkait dengan misal contohnya hak-hak buruh dan kemudian hak-hak masyarakat adat, kemudian juga terkait dengan masyarakat yang memang terpinggirkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini sangat jarang atau sangat sulit masyarakat di pedalaman itu mendapatkan informasi-informasi seperti itu gitu kan. Dengan adanya radio-radio komunitas ini mampu sebenarnya untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat gitu. Nah, jadi memang edukasi-edukasi ini menjadi suatu hal yang penting gitu kan dibandingkan dengan melakukan pemblokiran. Dan saya yakin itu tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Itu kira-kira Pak. Baik. Bang. Edukasi Pak Menteri. Mau benar, ini saya baru dapat. Saya tadi dibilang apakah Cornelius yang menista Nabi? Dia bilang kebohongan ada sejak Nabi Adam. Yang saya bilang kan setan yang bikin hoax bukan Nabi. Jadi edukasi memang perlu. Sekarang Mulia Lubis. Oke. Saya ingin mengulangi sedikit saja pernyataan-pernyataan yang tadi sudah dibuat. Sebab sebetulnya kita membahas apa yang sudah sejak dulu kita bahas. Soal fake news, soal hoax, ya, ini bukan soal yang baru muncul belakangan ini. Cuman kan gelombang hoax dan fake news itu begitu dahsyat dengan adanya media sosial yang digunakan oleh begitu banyak manusia di dunia ini. Nah, belakangan memang kita heboh dengan apa yang disebut hate speech. Kita heboh dengan apa yang disebut hate crimes. Padahal kalau kita melihat masa lalu kita, sebetulnya sih kita menemukan hal-hal yang sama dalam bentuk dan gradasi yang berbeda. Cuman kalau kita membaca, melihat, ya, mendengar, memang kadang-kadang kita juga merasakan bahwa banyak hal-hal yang patut kita pertanyakan, patut kita persoalkan. Saya misalnya melihat dalam media sosial,
itu ada provokasi anti Cina ya, yang begitu luar biasa. Nah ini kan akan mengganggu, ya, akan mencabik-cabik pabrik sosial yang selama ini kita bangun. Provokasi untuk menyerbu kelompok-kelompok etnis tertentu misalnya. Menurut saya ini tidak boleh kita diamkan. Nah, saya juga melihat misalnya ada berita yang mengatakan bahwa istana sudah dikuasai oleh komunis. Setiap malam ada rapat yang dilakukan oleh oknum-oknum komunis di istana. Jam 8 ke atas itu dikuasai oleh komunis. Nah, di mana komunis itu eksis dan survive di dunia? Komunis sudah pilot kok. Komunis sudah bangkrut di mana-mana. Mungkin hanya di Korea Utara kalau ada komunis. Tapi di tempat lain, di Cina, di Rusia, di mana-mana tidak ada komunis lagi. Jadi berita semacam ini banyak sekali kita temukan ya. Dan banyak yang fitnah. Banyak yang slander sifatnya. Tapi saya sejak dulu percaya bahwa semua pemberitaan di media mainstream, di media sosial itu dilindungi oleh freedom of speech, oleh kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi. Sejak awal sebetulnya saya termasuk yang paling setuju misalnya dengan apa yang ditulis dalam konstitusi Amerika. Congress shall make no law yang membatasi pers dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita juga seharusnya tidak boleh punya undang-undang seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, dalam konteks kekinian, dunia maya yang kita hadapi dan kita nikmati, itu dunia yang tidak ada polisinya. Nggak ada jaksa di sana, Pak. Nggak ada hakim, nggak ada pengadilan, nggak ada rambu-rambu. Itulah dunia yang sebebas-bebasnya. Nah, saya tidak menganjurkan ya untuk kita cepat-cepat membuat regulasi, tapi saya hanya ingin menggambarkan inilah dunia yang paling luar biasa bebasnya. Dengan segala aspek ya positifnya dan negatifnya. Pada satu sisi saya percaya bahwa kebebasan itu sangat mutlak ya, diperlukan. Karena seperti media mainstream yang selalu dikatakan market of ideas. Dunia mainstream itu adalah pasar untuk ide-ide ditumbuhkan, diperdebatkan. Media sosial juga sebetulnya punya fungsi yang sama. Dia market of ideas. Tapi pada sisi yang lain, dia memang bisa juga menjadi medium of intimidation. Dia bisa juga menjadi medium of hatred, kebencian, slander, fitnah, dan sebagainya. Nah, inilah yang memang mengganggu dan membuat banyak pihak gundah. Sejauh mana hal-hal semacam ini kita diamkan? Sejauh mana hal-hal semacam ini diregulasi? Nah, pertanyaannya apakah kita ingin state melakukan intervensi? State intervention ini sebetulnya bagi mereka yang bekerja pada bidang hak asasi manusia diharamkan untuk dilakukan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin regulatory intervention itu tidak bisa tidak harus dilakukan. Kita melihat misalnya banyak akun-akun yang anonim. Loh, ini kan sebetulnya bentuk manifestasi dari irresponsibility. Saya tidak pernah percaya kenapa orang ya tidak mau menunjukkan identitasnya. Tapi kalau kita melihat pemberantasan korupsi dimanapun di dunia, toh pada akhirnya kita juga mengatakan tidak mungkin orang berani bicara mengenai korupsi kalau identitasnya diungkapkan. Karena itu ada yang disebut whistleblowers. Ini dilemanya yang kita hadapi. Whistleblowers itu adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di mana-mana dan dilindungi. Nah, ini juga sebagian mungkin ya, ada pikiran
bahwa akun-akun anonim itu juga harus diberikan tempat. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa mengekspresikan pendapatnya dengan jujur, dengan terbuka, kalau dipaksa untuk membuat ya identitasnya secara terbuka. Nah, ini juga hal-hal yang saya anggap dilema ya, yang kita hadapi. Dan oleh sebab itu kita memang perlu mengkritisi kembali ya banyak hal. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada regulasi sekarang ini. KUH pidana, Pak Andi Hamzah bisa bercerita bahwa ada pasal-pasal dalam KUH pidana kita yang mengatur mengenai hal ini. Apakah itu pencemaran nama baik, penghinaan, ya, fitnah dan sebagainya. Undang-undang ITE tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Ada ketentuan itu. Pasal 27, pasal 28, pasal 29. Dan mungkin Saudara Nasir Jamil bisa menjelaskan pada kita nanti sejauh mana rancangan undang-undang KUH pidana kita melakukan regulasi terhadap hal-hal semacam ini. Nah, saya belum mendapat bocoran ya, berapa banyak pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut media sosial, menyangkut hate speech dan sebagainya ini. Tapi idealnya sebetulnya dunia maya itu harus diatur oleh dunia maya itu sendiri. Saya menulis di harian Kompas ini hari, saya mengatakan bahwa idealnya itu mesti ada self-governance. Self-governance itu siapa yang menentukan dan membuat? Dia dibuat oleh pengguna media sosial itu. Mereka mesti merumuskan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menciptakan self-governance dalam dunia maya kita? Nah, ini pertanyaannya. Dan saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab pada saat ini. Tapi proses ini kan harus diberikan kesempatan. Proses ini proses yang mungkin kita mesti lalui sebagai bangsa. Nah, bagaimana kita meminimalisir risiko-risiko negatif, ya, dampak-dampak negatifnya, inilah challenge yang ada pada kita. Karena itu balancing, ya, penyeimbangan antara pada satu sisi hak asasi manusia, demokrasi, kemajemukan, ya, itu penting, tapi pada sisi lain, saya tidak ingin membantah bahwa keamanan, ketertiban, kesatuan nasional, kemajemukan kita sebagai bangsa itu juga harga mati yang tidak bisa dikompromikan. Nah, ini yang saya kira sih juga perlu kita lihat dengan hati-hati, dengan terbuka. Dan kalaupun kita sekarang bicara mengenai regulasi yang mesti dibuat, regulasi itu harus seminimal mungkin. Dan regulasi itu juga harus sangat clear, sangat spesifik, dan tidak menjadi sangat elastis, dan bisa digunakan untuk apa saja. Mungkin ini, bukan. Baik. Jadi, rekan saya Mulia Lubis mau menarik garis batas antara kebebasan berbicara dengan hate speech. Dan saya akan rumuskan dalam satu kalimat. Kebebasan berpikir mempunyai garis pemisah yang jelas dengan hate speech. Kebebasan berpikir mendukung lahirnya argumen dan debat. Sementara hate speech hanya menimbulkan kekerasan. Kata Newton Lee, ilmuwan Amerika. Kita rehat sejenak.